Hai semua, tidak terasa bulan Juli sudah datang menyapa kita. Apa kamu yang sedang mendengarkan podcast ini, hatinya masih baik-baik saja? Jika sampai saat ini hati yang rapuh itu masih tidak baik-baik saja, mungkin kamu masih belum bisa melupakan semua hal yang terjadi di antara kamu dan dia. Tak apa, perlahan saja untuk melupakan. Perlahan saja untuk mengikhlaskan. Sebab hatimu tidak bisa dipaksa untuk menjadi baik-baik saja setelah semua hal tentang dia harus menghilang darimu. Di awal bulan Juli ini, mulailah untuk menyibukkan dirimu dengan hal yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Contohnya mungkin bisa dengan bermain musik, menulis artikel, membuat podcast, ataupun hal lainnya yang membuat dirimu senang jika melakukan hal tersebut. Karena melakukan hal-hal yang kamu tidak suka malah tambah gak baik buat hatimu itu. Semoga di bulan Juli ini, kamu yang hatinya sedang tidak baik-baik saja akan segera sembuh, menjadi orang yang dapat mengikhlaskan semua kejadian di masa lalu, dan dapat semakin dewasa dalam menyikapi segala hal yang akan datang nanti. Ngomong-ngomong soal dewasa, kejadian yang pernah kita alami seperti diputusin, dikecewakan, atau digantungin, itu merupakan rasa sakit yang hampir dari kalian semua mengalaminya, bukan? Bagaimana kalian menyikapi rasa sakit itu? Apakah kalian menyikapi dengan pikiran yang jernih? Atau malah berlarut-larut menyikapi sakit itu dengan kesedihan yang tidak berkesudahan? Kalian tahu, rasa sakit itu adalah salah satu fase kehidupan dan juga suatu proses pendewasaan bagi kita semua. Saat seseorang membuat hatimu hancur, saat luka datang menghampiri sudut-sudut hati, dan saat rasa kecewa datang mengobrak-abrik dirimu, bagaimana rasanya? Berapa lama kalian bersedih? Berapa kali kalian menangis sambil menahan teriakan kalian? Apakah kamu juga sadar bahwa mungkin dia pun sedang disakiti olehmu? Kita perlu sadari bahwa rasa sakit itu merupakan sebuah fase yang perlu kita lewati agar hidup kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dewasa dalam menyikapi bahwa kita masih hidup di dunia ini, yang berarti kita masih harus tetap terus berjalan, kembali meningkatkan kualitas diri, menjadi pribadi yang tangguh, dan dapat membuat hidup menjadi lebih bermakna. Sakit hati bukan merupakan akhir dari segalanya. Bukan berarti dunia berhenti sampai di sini. Jangan terus meratapi hal seperti itu. Hiduplah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Semua hal yang terjadi di masa lalu tidak perlu lagi ditangisi maupun diratapi terus-menerus. Doakan saja yang terbaik untuk orang-orang yang telah menyakitimu. Memang berat rasanya, tapi percayalah, Tuhan pasti akan membalas semua hal baik yang telah kita lakukan, termasuk mendoakan yang terbaik untuk dia. Kita boleh kecewa, kita boleh marah, dan itu sah-sah saja untuk kita rasakan. Tapi jangan karena terluka dan kecewa, kamu malah menutup pintu hatimu untuk orang lain yang akan datang. Percayalah, kamu berhak bahagia. Di sana, mungkin dia sudah memiliki pasangan baru. Lalu, apa salahnya kamu membuka hati untuk orang lain? Semua hal yang terjadi merupakan fase kehidupan dalam perjalanan hidup kamu. Jangan pernah merasa bahwa kamu adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Jangan hanya karena sakit hati kamu menjadi sosok yang patah. Begitulah rasa sakit itu bisa menjadikan kita pribadi yang dewasa, karena pada akhirnya kita harus pahami bahwa dalam kehidupan pasti akan ada perpisahan, dan kita harus paham betul kalau kebahagiaan itu tidak pernah datang sendiri. Di baliknya selalu ada perpisahan yang menanti. Saat kita bertemu dengan orang lain, menjalin hubungan dengan orang itu, bisa jadi kita akan dipisahkan, bukan? Kita selalu mencari kebahagiaan, tapi kita juga lupa untuk mempersiapkan kehilangan.
Tentu saja, dalam mempersiapkan kehilangan membuat kita sadar bahwa kebahagiaan yang sedang terjadi pasti cepat atau lambat akan berakhir. Maka dari itu, kita akan mencintai orang lain dengan penuh kasih sayang, dan dalam setiap detik bersamanya, kita akan melakukan apapun yang terbaik. Apakah kalian yang masih merasakan sakit hati akan menyikapi secara jernih dan menyikapinya secara dewasa? Memang saat pertama sakit hati menyendiri adalah hal yang akan membuat diri kita nyaman. Tidak apa untuk menyendiri untuk sementara, tapi jangan terlalu lama juga, karena mungkin ada hati yang juga sedang memperhatikanmu. Berproses menjadi dewasa memang tidak mudah, penuh luka dan sakit. Tapi jangan sampai kamu lupa bahwa berproses menjadi dewasa juga penuh dengan warna dan hal-hal yang menarik yang akan menanti kita. Jadi jangan meratapi luka dan sakit hati lagi, karena kita semua berhak bahagia. Semoga di bulan yang baru ini kita semua bisa sembuh dari luka yang masih membekas di hati, dan kita bisa berproses menjadi pribadi yang dewasa dalam pikiran dan juga tindakan.